你和这个师尊好，答应你。找到碧落，你为我做事，你跟随暮云。起的，我给你护法。在生死暗夜起的瞬间和解，断手断脚断根啥的，我也很听你的。那你可认得他？1线以上的强者。回天剑楼。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-583. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 582. Kemarin Muyun berhasil membuktikan kalau dia memang bisa menghancurkan formasi di sana. Para ketua sekte pun memberikannya pujian, termasuk juga Tian Jinyu, karena dia merasa begitu bangga kepada muridnya. Hanya saja Muyun merasa kalau bisa saja sekte Bila Huangquan selama ini tidaklah musnah, melainkan bersembunyi. Apa yang Muyun katakan pun terjadi. Pasalnya mereka telah kedatangan salah satu dari Raja Neraka milik sekte Bila Huangquan. Ia adalah Tongju dan langsung saja membisi salah satu tetua di sana, yang membuat mereka pun menjadi sangat panik dan memilih untuk pergi melarikan diri. Sementara Muyun bertemu dengan Yigusu dan memberikan lukisan Bila Huangquan kepadanya. Selain itu dia takut kalau Tongju akan menghabisinya. Jadi Yigusu pun menitipkan dendamnya kepada Muyun. Pada akhirnya, Muyun pun tahu kalau Yigusu merupakan seniornya dulu dan merupakan anak dari gurunya. Jadi dia berjanji di kehidupan sekarang dia akan melindunginya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini Muyun tengah melakukan perjalanan, tapi tiba-tiba saja dirinya dihentikan oleh kedatangan dari Tongzu. Pasalnya Muyun tidak melarikan diri seperti yang lain. Bagi Muyun, untuk menghabisinya tidaklah bisa dilakukan dengan sangat mudah. Merasa Muyun sangatlah sombong, jadi Tongju langsung saja memperlihatkan apa yang telah dia bawa. Ternyata Yigusu telah berhasil dirinya tangkap dan ia memberikan ancaman kepada Muyun untuk bisa menemukan lukisan Bila Huangquan dan juga bergabung dengan sektenya. Muyun menjelaskan kalau ia sama sekali tidaklah tahu tentang keberadaan dari lukisan tersebut. Kedua, keuntungan apa yang dia dapatkan jika dirinya bergabung dengan sekte Huangquan. Tongju pun mengingatkan kalau sekarang ia tidaklah memiliki hak untuk bernegosiasi karena jika tidak, Yigusu akan mati di tangannya. Terlebih lagi para murid sekte Pedang Satu Daun semuanya membenarkan mengenai hubungan tak biasa Muyun dan Yigusu. Bahkan setiap malam dia itu selalu datang ke puncak Gunung Muyun. Pada akhirnya Muyun pun setuju dengan permintaannya. Alih-alih memberikan Yigusu, Tongju kembali menyimpannya dan akan menanamkan segel pengendali kehidupan. Jika Muyun tidak menuruti perintahnya, maka ia akan dihukum. Muyun tidaklah menolak dan alhasil segel pun telah dipasang. Berhubung Muyun bekerja untuknya, jadi Tongju tak bisa membiarkan dia mati begitu saja. Karena itulah ia memanggil Base untuk mengikuti Muyun dalam menemukan lukisan harta karun. Sementara itu, Tongju akan kembali ke sekte. 在的你没资格跟你和这个师尊。好，答应你。找到碧落，你为我做事，你跟随暮云。 Dan begini hanya Muyun dan Base saja yang mengajaknya untuk pergi. Selain itu dia meminta Base untuk tidak banyak bertanya kepadanya, yang tentu membuat dia kesal karena Muyun begitu berani berbicara sombong di depannya. Sayang sekali atas perintah dari Tongju, ia tak bisa berbuat apa-apa kepada Muyun. Jadi mau tidak mau Base akan menuruti segala perintahnya. Mereka pun sudah sampai di sebuah gua, di mana Muyun akan memulihkan dirinya dulu, sementara Base diminta untuk berjaga. Tapi ia tidak sudi. Sepertinya Muyun tidak tahu siapa dirinya karena dia merupakan salah satu dari 18 Raja Neraka. Meskipun dia yang terkecil, namun bukan berarti ia bisa didekati dengan mudah. Walaupun dia bertugas untuk menjaganya dan bukan berarti juga dia adalah pelayannya. Muyun juga tahu akan hal itu karena dia hanyalah wanita preman.
Terlebih lagi, Muyun suka melihatnya begini karena benci kepadanya namun tak bisa berbuat apa-apa. Sesaat kemudian, Muyun ternyata bukan memulihkan dirinya, melainkan mencoba untuk menghancurkan segel pengendali hidup. Ia menghancurkannya dengan segel hidup mati miliknya. Baginya ini bukan apa-apa dan benar saja dalam sekejap segel tersebut langsung saja musnah. Selain itu Muyun meminta agar Basa menuruti segala perintah yang dia katakan. Basa tentu saja tidak sudi, pasalnya dia hanya menjaga agar Muyun tak dihabisi. Ia juga tidak peduli jika tangan maupun kaki Muyun dipatahkan oleh orang lain, sebab dia senang melihatnya. Berhubung Basa mengatakan dia adalah Raja Neraka kecil, jadi Muyun langsung saja memperlihatkan Raja Neraka Kolam Darah, yang seketika saja membuat Basa berlutut di hadapannya. Ya, saatlah kebingungan, pasalnya Muyun bisa menjadikan Raja Neraka Kolam Darah sebagai bonekanya. Muyun tidak memberitahu dan langsung saja menggunakan segel pengendali kepadanya. Jadi mulai sekarang dia itu harus memanggilnya sebagai tuan. Tanpa bisa memberikan perlawanan, Basa kini telah menjadi bawahan Muyun. 生死暗夜瞬间和解，断手断脚断根啥的，我也很听你的。那你可认得他？为什么？必知。 Muyun memintanya untuk menceritakan tentang berapa banyak anggota sekte Bila Huangquan dan ada berapa yang di atas tingkat peri langit. Ternyata hanya ada ketua sekte dan 18 neraka saja, dan 18 raja neraka saja. Mereka semua adalah master peri langit, bahkan ada peri gaib ke atas. Untuk ketua sektenya sendiri tidak pernah menampakkan dirinya, namun kultivasinya jauh lebih tinggi dibandingkan mereka. Alasan mengapa sekte Bila Huangquan tidak kunjung keluar karena tengah menunggu sebuah kesempatan, yakni kesempatan 10.000 tahun lalu, di saat Raja Peri tiada tara, yakni Muyun terlahir kembali. Muyun sadar kalau ketua sekte Bila Huangquan sepertinya adalah kenalan lama darinya. Pedang bayangan hitam langit pun telah dia selesaikan dan ini adalah senjata peri tingkat lanjut. Muyun langsung saja mengambilnya dan merasa ini sudah sempurna. Namun Muyun memilih kembali ke istana pedang langit. Baru saja sampai di depan gerbang, Muyun telah menerima sebuah serangan. Tapi Basa dan sangat mudah melindunginya dan menghancurkan pedang murid ini. Tidak hanya itu, serangan balik juga dilancarkan dan membuat Xing Yuan ini tidak berdaya. 回天剑楼。 Ia sangatlah bingung siapa gadis ini karena berani ikut campur dalam masalah mereka. Basa memperkenalkan dirinya yang berasal dari sekte Bila Huangquan. Mendengar hal itu membuat tetua ini marah karena Muyun telah bekerjasama dengan sekte terkutuk itu. Muyun tidaklah ingin menjawab karena bagaimanapun ia merupakan utusan istana pedang langit. Mereka tidaklah pantas menginterogasinya. Jika dia berani, maka Muyun akan menghabisinya. Dan Tian segera memberikan perlindungan kepadanya karena bagaimanapun guru mereka telah terluka. Tapi dia sudah memberikan perintah untuk menghukum siapa saja yang berani menyentuh Muyun. Muyun langsung saja meminta Basa untuk menghabisi mereka yang melawannya, di mana murid ini justru mengorbankan kakeknya dan memilih untuk menyelamatkan dirinya. Dan begitu tetua ini pun langsung meninggoy. Dengan perginya Xin Tianyu dan matinya tetua agung, maka sementara waktu Muyun akan mengisi posisi penguasa istana pedang langit. Hanya saja di tengah semua itu Lin datang dan kondisi babak belur. Ia memberitahu kalau ada masalah yang telah terjadi. Oh, 那就不用了。大长老伏诛，请拜见。 Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Ternyata saat ini telah terjadi pemberontakan dari para murid sekte Satu Daun, dan mereka melakukan penyerangan kepada kelompok Muyun. Untung saja Muyun datang di waktu yang tepat untuk bisa menghentikan penyerangan tersebut. Tidak hanya itu saja, seberapa keras pun mereka berusaha untuk menyentuhnya, di sini ada Basa yang bisa melindunginya dari berbagai serangan. Tidak hanya itu saja, namun tekanan yang telah dia berikan mengakibatkan orang-orang ini tak bisa bergerak. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini.
dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.